Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini 7 Juni 2020 untuk ibadah minggu kita pada pagi hari ini, yaitu dilayani oleh Penetua dan Diakon Lingkungan Epata Jemaat GKI Sababila dan Ibu Pikaris Aprilia Gita Priscila STH yang akan melayani dalam penyampaian firman Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami menyampaikan yang pertama, yaitu pemberitahuan kepada seluruh sidang jemaat sekalian bahwa walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 masih sedang berjalan dan melanda dalam kehidupan kita semua, namun pada saat ini kita selalu mematuhi anjuran dan larangan dari pemerintah, yaitu stay at home dan physical distancing, dan sehingga pada saat ini kita tidak bisa melayani ibadah dan pelayanan secara normal seperti biasa. Namun berdasarkan rapat bersama dengan BPH Majelis Jemaat GKI Sababila telah menyampaikan dan mengimbau kepada kita semua, kepada seluruh sidang jemaat sekalian, akan dilayani yaitu ibadah dalam arti kata ke rumah-rumah, yaitu bersifat doa syukur kepada Bapak Ibu yang terjadwal dalam kebaktian lingkungan atau keluarga dan juga dalam kategorial, dan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang terjadwal tersebut dalam kebaktian lingkungan dan kategorial yang meminta untuk dilayani doa syukur oleh pendeta dan penetua dan diakon serta pengurus kategorial, supaya bisa menghubungi penetua dan diakon dan pengurus kategorial yang terdekat. Dan pada prinsipnya kita tetap mematuhi, yaitu selalu menjaga jarak dan juga protokoler kesehatan. Dan dalam saat ini pula kami menyampaikan juga bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 pada hari Minggu ini juga akan dilaksanakan setelah selesai ibadah di rumah, yaitu pelaksanaan pemberkatan nikah Tony dan Erma yang dilaksanakan tepat pukul 10, dan ini berada di lingkungan Majelis Jemaat GKI Sababila lingkungan Epata. Dan untuk pelayanan ibadah pada minggu tanggal 14 Juni 2020 yaitu akan dilaksanakan oleh Majelis Lingkungan Nasaret. Demikian berita jemaat untuk kita pada minggu pagi hari ini, dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali kegiatan ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita angkat pujian bagi Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 454, bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh
Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita sambut fotom dan salam tadi dengan menyanyi dari NKB nomor 128, Ku berserah kepada Allahku, bait yang pertama dan yang kedua. Pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan masih tetap memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami masih dapat beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Di tengah pergaulan kehidupan kami, baik di tengah masyarakat maupun keluarga kami, banyak hal yang kami perbuat, baik melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami telah banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dan senantiasa mengasihi kami.
Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Petunjuk hidup baru dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kembali kita memuji Tuhan dari NKB nomor 133, syukur padamu ya Allah, baitnya yang pertama dan yang kedua. Sidang jemaat, kembali kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena di tengah ketakutan dan kekhawatiran kami menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan, diberi umur panjang sehingga dapat melakukan aktivitas kami dan dapat beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan atas berkat yang boleh kami terima melalui usaha dan pekerjaan kami. Kami juga bersyukur Tuhan masih tetap menjaga, melindungi dan mengasihi kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di dalam Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam firman-Mu. Kami serahkan juga ibadah kami saat ini, dari awal hingga berakhirnya nanti, ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar berjalan dengan baik dan lancar. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas, diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai Kejadian 2 ayatnya yang keempat, dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, yang akan saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya,
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberi kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara,
dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang keenam. Pasalnya yang kedua, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari indah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan orang yang percaya. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dan nanti akan diakhiri dengan haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
bermanfaat, kami serahkan kepada Ibu Vikaris. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Diambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyediakan hati kami untuk menyambut firman-Mu, karena kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu adalah satu-satunya pegangan dan sumber kekuatan kami untuk menjalani kehidupan yang fana di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar di dalam pemberitaan firman Tuhan ini kami boleh dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga tercinta. Mari bersama-sama kita membuka dari Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-9, yang akan saya bacakan bagi kita semua dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020, kita bersama-sama merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Dan di sepanjang bulan Juni ini
ada subtema yang ditetapkan oleh BPH Majelis Sinode untuk kita semua, yaitu menjadi saksi iman. Dan pada kesempatan pagi hari yang indah ini, dalam perenungan firman Tuhan ini, saya membuat sebuah tema untuk kita semua, yaitu milikilah hati seperti tanah yang baik untuk menjadi saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, nas kita pada hari ini berbicara tentang sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ketika ada banyak sekali orang yang berbondong-bondong mendatangi dia ke tepi danau. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Dan saya yakin serta percaya bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang tidak asing lagi bagi kita orang percaya. Perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini berisi tentang sebuah kisah seorang penabur yang menaburkan benih di 4 jenis tanah. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian yang ketiga, benih itu jatuh di semak yang berduri. Dan yang keempat, benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang baik. Kita tahu bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Dan 4 jenis tanah yang Yesus maksudkan di dalam nas kita hari ini adalah jenis hati manusia ketika ditaburkan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada hati manusia yang keras seperti batu. Walau bagaimanapun bagus dan hebatnya khotbah yang diberikan oleh pendeta, yang diberikan oleh pelayan Tuhan, kalau hati seseorang itu keras seperti batu, maka ia tidak akan bisa menerima firman Tuhan di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, ada hati manusia yang penuh dengan duri, yang artinya penuh dengan kepahitan, yang artinya hatinya penuh dengan dendam, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, ada hati manusia yang seperti tanah di pinggir jalan, yang artinya hanya suka di pinggir saja, tidak mau terlibat di dalam firman Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, adalah hati yang baik, tanah yang baik, yang artinya memiliki hati yang rendah hati dan tidak sombong. Contohnya bagi kita, walaupun seseorang mempunyai pangkat yang tinggi, memiliki status sosial yang tinggi dari orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi ia mau dengan rendah hati, tidak sombong, untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang disampaikan. Dan firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah melalui kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kami para vikaris mengikuti pelatihan di PPMT Mintin Kabupaten Pulang Pisau selama 1 bulan, bulan September tahun kemarin, kami diajarkan ketika ingin bercocok tanam, yang pertama diperhatikan adalah kesuburan tanah. Karena kita tahu bahwa tanah yang baik, tanah yang subur,
pasti akan menghasilkan panen yang baik juga. Jadi sebagai jemaat Tuhan pada hari ini, melalui kita bersama-sama merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis, marilah kita sebagai jemaat memiliki hati yang baik, memiliki hati seperti tanah yang subur, yang ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan ditaburkan ke dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah melalui kehidupan kita, dan kita boleh menjadi saksi-saksi iman di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, bersama kita akan mendengarkan puji-pujian dari pengurus lingkungan Epata.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, dan nanti bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, ada banyak hal yang tidak kami mengerti, ada banyak hal yang tidak kami tahu di dalam kehidupan ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya dan imani, bahwa rencana dan kehendak Tuhan adalah kehendak dan rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami harus beribadah di rumah saja. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan sudah diperdengarkan dan sudah ditaburkan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk memiliki hati seperti tanah yang baik, tanah yang subur, yang ketika firman Tuhan disampaikan, firman-Mu itu tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Walaupun kami sadari ya Tuhan, kehidupan kami sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa di dalam kehidupan kami ini. Tetapi satu hal yang kami percaya, ketika kami berusaha untuk hidup taat dan setia kepada-Mu, maka kami akan dimampukan untuk melakukannya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, bahkan keadaan dunia kami ini Tuhan. Ada pandemi COVID-19 yang meresahkan kami sebagai jemaat-Mu, yang mengharuskan kami untuk beraktivitas secara terbatas, dan kami pun beribadah di rumah saja. Satu hal yang kami percaya, bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang baik di atas segala dunia ini. Kami yakin dan percaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, segera berakhir, bahkan segera musnah dari tengah-tengah dunia ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, begitupun kami berdoa, menyerahkan pemerintah kami, menyerahkan seluruh tenaga medis, dan kami menyerahkan seluruh aparat keamanan, beserta dengan orang-orang yang tetap bekerja di saat situasi seperti ini Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui tangan mereka, kuasa-Mu terjadi untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, terkhususnya gereja Kalimantan Evangelis, bersama dengan seluruh pelayan Tuhan yang tetap bekerja agar kebenaran firman Tuhan selalu diperdengarkan dalam situasi apapun. Berikan kami kemampuan, akal budi, hikmat, kebijaksanaan yang hanya berasal dari Engkau. Siapapun kami yang bekerja untuk melayani Tuhan, kami yakin dan percaya sekecil apapun pelayanan yang kami berikan, semuanya berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur melalui kehidupan kami yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, kami bisa melayani Tuhan agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa kami dalam kerajaan sorga,
Pada kesempatan ini kami berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami sebagai orang tua, kami sebagai suami dan istri, kami sebagai ayah dan ibu, kami sebagai pemuda dan remaja dalam masa muda kami Tuhan, dalam perjuangan pendidikan kami, dan kami sebagai anak-anak dalam tumbuh kembang kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya yang terbaik diberikan bagi kehidupan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, kasih, kemurahan, dan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami merasakan beratnya pergumulan hidup, kami yakin dan percaya kami dikuatkan. Ketika kami memiliki cita-cita pengharapan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, ajarkan kami untuk memiliki hati sebagai hamba yang selalu percaya bahwa kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan yang sedang sakit, mereka yang terbaring sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Biarlah pemulihan dan kesembuhan yang hanya berasal dari Engkau dinyatakan bagi kehidupan mereka. Berkati juga jemaat-Mu di tempat ini yang sedang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Segala hal yang baik ditambahkan melalui pertambahan usia yang diberikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa dan permohonan kami, ini kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini dan bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, Tuhan masih mengasihi dan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah dan terimalah persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur, baitnya yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur.
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, bait yang pertama. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.